Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaiza Samimah Mahdi dengan NIM K0212111041 dari Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan terkait uji pengendapan protein dengan garam. Pertama-tama kita cari tahu dulu yuk, apa sih itu protein? Protein berasal dari kata protos atau proteos yang berarti pertama. Protein merupakan makromolekul yang terpenting bagi makhluk hidup. Protein dibutuhkan oleh makhluk hidup berasal dari hewan sehingga disebut protein hewani, sedangkan protein yang berasal dari tumbuhan disebut protein nabati. Protein adalah makromolekul yang merupakan polimer yang tersusun dari monomer-monomer asam amino yang bergabung dalam ikatan peptida. Selanjutnya, apa sih itu pengendapan? Pengendapan adalah tahapan yang diperlukan dalam pemurnian protein. Tahapan pengendapan bertujuan untuk menghilangkan dan memisahkan senyawa lain selain protein. Adapun metode pengendapan protein yang dilakukan pada uji ini menggunakan 5 jenis garam, yaitu amonium sulfat atau NH42SO4 jenuh, natrium klorida atau NaCl, barium klorida atau BaCl2, kalsium klorida atau CaCl2, dan magnesium sulfat atau MgSO4. 5 jenis garam tersebut akan digunakan pada konsentrasi tinggi. Karena penambahan garam yang digunakan berada dalam konsentrasi tinggi, sehingga akan terjadi proses salting out. Akibatnya, molekul air yang semula terikat pada permukaan hidrofobik protein kemudian akan berikatan dengan garam. Semakin banyak molekul air yang berikatan dengan ion-ion garam mengakibatkan protein saling berinteraksi, teragregasi, dan mengendap atau salting out. Adapun tujuan uji kali ini untuk mengetahui pengaruh larutan garam alkali dan garam divalen konsentrasi tinggi terhadap sifat kelarutan protein. Prinsip ujinya yaitu prinsip pengendapan berdasarkan pada kelarutan protein yang merupakan interaksi antara gugus polar molekul protein dengan molekul air, yaitu interaksi tarik-menarik protein dengan garam dan daya tolak-menolak protein yang bermuatan sama. Pengaruh penambahan garam terhadap kelarutan protein berbeda-beda, tergantung pada konsentrasi dan jumlah muatan ionnya dalam larutan. Semakin tinggi konsentrasi dan jumlah muatan ionnya, semakin efektif garam tersebut dalam mengendapkan protein. Alat dan bahan yang akan digunakan pada uji ini, yang pertama alatnya adalah rak tabung reaksi yang berfungsi sebagai tempat meletakkan dan menyangga tabung-tabung reaksi. Kemudian ada tabung reaksi yang berfungsi sebagai tempat mereaksikan bahan-bahan yang akan diuji. Kemudian pipet ukur yang berfungsi sebagai alat untuk mengambil atau memindahkan larutan dalam jumlah tertentu sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Dan pipet tetes berfungsi sebagai alat untuk memindahkan larutan dari wadah satu ke wadah lain. Adapun bahannya yaitu albumin telur yang berfungsi sebagai bahan protein yang akan diuji. Dan 5 jenis larutan garam yaitu amonium sulfat, natrium klorida, barium klorida, kalsium klorida, dan magnesium sulfat yang berfungsi sebagai garam yang akan digunakan dalam uji pengendapan protein. Adapun langkah prosedurnya, yang pertama sediakan 5 tabung reaksi masing-masing isilah dengan 2,5 ml albumin telur. Kemudian pada tabung 1, 2, 3, 4, dan 5 berturut-turut tambahkan larutan natrium klorida 5%, barium klorida 5%, kalsium klorida 5%, magnesium sulfat 5%, dan amonium sulfat jenuh. Setetes demi setetes sampai timbul endapan. Selanjutnya tambahkan kembali larutan-larutan garam secara berlebihan dan kocoklah tabung, kemudian amati perubahan yang akan terjadi. Interpretasi hasil. Setelah tabung reaksi berisi albumin 2,5 ml dikocok, hasil yang terlihat bahwa pada tabung 1 terjadi endapan yang cukup banyak, pada tabung kedua hasil endapan paling sedikit, pada tabung ketiga endapannya sedikit, tabung keempat terjadi endapan yang cukup banyak, dan pada tabung kelima menghasilkan endapan yang paling banyak. Berdasarkan tujuan uji yaitu untuk melihat pengaruh larutan garam alkali dan garam divalen konsentrasi tinggi terhadap sifat kelarutan protein, maka dari itu, garam yang digunakan pada uji ini adalah garam divalen alkali yaitu natrium klorida, barium klorida, kalsium klorida, magnesium sulfat, dan amonium sulfat jenuh. Adapun prosedur penambahan garam setetes demi setetes bertujuan untuk meningkatkan daya kelarutan atau salting in hingga ke titik maksimumnya. Kemudian akan terjadi koagulasi pada protein yang telah ditambahkan garam tersebut. Prosedur penambahan garam dengan konsentrasi tinggi akan menyebabkan terjadinya peristiwa salting out. Pada proses selanjutnya, molekul air yang semula terikat di permukaan hidrofobik protein kemudian saling berkaitan dengan garam. Protein akan saling berinteraksi dan mengendap atau salting out jika semakin banyak air yang berikatan dengan ion-ion garam.
Berdasarkan hasilnya, kelima tabung masing-masing menimbulkan reaksi yang berbeda, di mana larutan yang membentuk endapan merupakan garam berkonsentrasi tinggi dan mengakibatkan kelarutan protein menjadi berkurang, sehingga dapat menimbulkan endapan pada dasar tabung reaksi. Endapan pada albumin telur yang telah ditambahkan larutan garam yang berkonsentrasi tinggi disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah ion garam yang mengikat air, sehingga semakin banyak endapan protein yang terbentuk. Protein dan garam akan berusaha menarik molekul air untuk proses pelarutan. Namun, karena penambahan garam mengakibatkan senyawa polar seperti air yang sebelumnya berikatan dengan bagian hidrofobik protein akan berikatan dengan garam dan membuat kelarutan dari protein berkurang. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa koagulasi dan menghasilkan endapan protein. Hasil uji ini sesuai dengan deret Hofmeister, yaitu ditinjau dari anion dan kationnya, sehingga garam amonium sulfat merupakan garam yang paling efektif dalam proses salting out dibanding 4 garam lainnya, di mana garam yang efektif dalam mengendapkan protein adalah garam yang memiliki jumlah muatan atau anion multivalen. Berikut ini adalah kemampuan anion dan kation dalam proses salting out pada garam yang digunakan dalam uji ini. Kesimpulan, penambahan garam dengan konsentrasi tinggi menyebabkan terjadinya peristiwa salting out sehingga kelarutan protein akan menurun dan terjadi peristiwa pengendapan. Berdasarkan hasil uji pada kelima tabung, garam amonium sulfat adalah garam yang paling efektif dalam pengendapan protein dibanding 4 jenis garam lainnya, karena memiliki konsentrasi dan muatan ion yang tinggi. Dengan demikian penjelasan saya terkait uji pengendapan protein dengan garam, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.